Selamat siang guys, bertemu lagi dengan saya Roro di channel Mak Ibu. Kali ini saya ingin sharing tentang review buku. Bukunya judulnya Malas Tapi Sukses. Ini dua kata yang kayaknya nggak sinkron ya kalau bagi masyarakat pada umumnya. Saya baru membaca sampai dengan bab 5. Di sini ini buku keren banget karena kemarin kita 2 hari beli ke Togamas dan saya suka sekali tentang buku pengembangan diri karena di sini membentuk karakter saya dan siap untuk menghadapi tantangan itu dengan buku-buku pengembangan diri. Halo guys, lanjut lagi review buku Malas Tapi Sukses. Kita akan buka dari bab 1 sampai dengan bab 5. Nanti saya akan kasih resumenya sesuai dengan pemahaman yang saya dapat. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung dari bab 5 dulu ya guys. Bagaimana meraih kesuksesan tanpa bekerja? Kayaknya hal yang aneh gitu ya. Kita selama ini kan stigma kita tuh kerja keras gitu. Padahal pada dasarnya nggak seperti itu. Kalau saya dapat dari buku ini, bahwasanya kita seandainya kita sebagai pekerja nih, kita jangan merasa kalau kita tuh kerja, tapi bagaimana kita bisa menikmati pekerjaan itu sebagai suatu hal yang menyenangkan. Karena ketika ada kata kerja itu ada sebuah beban yang sebuah tekanan yang mengharuskan sesuatu baru kita mendapatkan uang. Dan pada dasarnya kerja itu orientasi hanya uang, padahal kita nggak sepicik itu dan nggak sekecil itu. Dan masih begini, kalau di buku ini yang salah satu yang begitu ngena itu adalah lakukanlah apa yang Anda cintai, uang pun akan datang. Ini saya kasih stabilo-biru karena ini benar-benar pas banget. Saya sendiri udah sering membuktikan dengan berbagai macam kebetulan saya di sini kan usaha. Saya benar-benar menikmati, benar-benar bercampur dengan perasaan saya terhadap pekerjaan saya sebagai pebisnis atau mungkin sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu. Ketika saya harus ngeblend dengan posisi itu akan ngalir aja, kita nggak pernah ada beban. Dan ketika kita santai, kita netral, kita nggak ada beban, nah disitu adalah muncul kesuksesan yang dari segi kreativitas kita yang di otak kita tuh akan muncul dan akan membuat happy, dan itu tidak akan menjadi tekanan, dan kita akan menyatakan bahwa kita nggak kerja karena kita hanya melakukan permainan dan suatu hal yang menyenangkan. Kita akan kupas poin-poin. Biasanya saya hanya baca kilat, dalam arti hanya poin-poin yang kira-kira bisa masuk di otak saya, sehingga itu yang saya ibaratnya saya ikat di otak. Tapi ini saya ingin berbagi sama teman-teman, kiranya teman-teman merasa bermanfaat bisa beli juga buku ini, buku Malas Tapi Sukses karangan dari Lawrence Sheet. Dan ini udah cetakan yang keberapa ya, udah banyak banget nih cetakannya. Dia udah cetakan yang terakhir nih 2019, cetakan yang keempat. Dia termasuk bestseller. Bagaimana meraih kesuksesan tanpa bekerja? Kita ulangi kembali lagi di sini. Di sini saya stabilo lagi, ada satu kata poin. Fokus pada uang barangkali adalah pendekatan paling kuno untuk menjadi kaya dan sukses yang pernah saya dengar. Oke. Jika Anda hanya fokus pada uang, Anda tidak akan pernah bahagia dan puas dalam hidup Anda. Mengapa? Karena tidak akan pernah berhasil mendapat uang yang cukup. Itulah yang sebenarnya terjadi. Karena kalau orientasi hanya uang ya hanya itu aja, dan ketika kita bekerja kalau orientasi hanya uang, maka kita hanya mendapatkan hari paling bahagia itu dalam sebulan adalah hari pas gajian. Jadi selama saya 25 hari kerja nih, ya paling happy adalah tanggal itu, lainnya adalah penyiksaan dan juga sebuah tekanan. Bagaimana kreativitas itu bisa muncul ketika ada tekanan? Nggak akan muncul kreativitas itu. Oke, lanjut lagi guys. Kemudian langkah apa yang kita lakukan sehingga kita bisa menjadi kaya, sukses dan hebat? Berkonsentrasi pada hal yang tepat. Apa aja itu? Yang pertama, Anda senang melakukannya. Ketika kita senang, pernah ada tekanan dan kita happy, kita nggak pernah merasa terbebani dan kita merasa ini adalah sebuah permainan, senang-senangan aja, seru-seruan aja.
dia pasti memicu semangat Anda. Bisa jadi kita jadi bersemangatkan hal ini, jadi kita menjadi lebih ngerasa gue harus bisa gitu. Sebuah tantangan gitu tepatnya ya, sehingga ia akan menantang kreativitas Anda. Nah, ketika kita tertantang, kita masuk dalam dunia game, permainan, kita target kayak gini nih. Nah, kita merasa gue coba deh, kita merasa menikmati, merasa tertantang, sehingga kreativitas kita menjadi muncul. Nah, kemudian ia membuat Anda tenggelam di dalamnya. Benar. Jadi tenggelam itu ngeblend ya. Saya cerita sedikit di sini ya. Background saya kan dulu udah pernah jadi pegawai nih. Kemudian alhamdulillah udah memulai bisnis juga. Kemudian berbagai macam bisnis sudah saya coba. Dan ketika ini dari pengalaman saya pribadi ya, dari ketika saya bisa membaur dengan bisnis itu, apapun itu membaur. Ketika saya jualan pakaian, bisnis baju, ketika saya ngeblend, saya membaur, akhirnya saya bisa menemukan hal-hal kunci-kunci dalam bisnis sendiri. Walaupun saat ini mungkin itu udah tidak saya geluti lagi, tapi saya pernah pada zona itu, pada zaman dimana saya punya toko baju, ngedropin di banyak tempat. Ketika saya belajar otodidak, saya orangnya otodidak, semuanya serba otodidak. Bahkan apa yang saya geluti sekarang ini berbeda jauh dengan latar belakang disiplin ilmu saya secara akademis. Dan itulah kenapa pentingnya banget buku itu, pengembangan diri dan pengalaman itu bagi saya memang mahal sekali. Dan di situ akan banyak cerita ketika tahapan-tahapan kita menjadi posisi sekarang itu, karena banyak tahapan. Kita akan seperti melihat frame dalam, ibaratnya kalau zaman dulu mungkin foto ya, oh iya gue pernah di proyeksi ini ya, sekarang proyeksi ini. Dan memang hidup adalah sebuah pembelajaran yang terus menerus, dan kunci dari kesuksesan adalah sebuah kegigihan. Itu aja sih yang dari pengalaman saya. Kalau buku ini saya di bab 5 aja udah cocok banget, benar. Kalau saya merasa bekerja, saya merasa ngoyo, itu maka kreativitasan saya merasa terbebani. Tapi ketika saya merasa ini sebuah permainan, ini sebuah wujud manifestasi saya, eksplorasi saya, potensi saya yang bisa untuk mungkin bermanfaat bagi banyak orang, dan kalau syukur-syukur bisa menjadi magnet rezeki yang akhirnya mungkin menjadi ladang ibadah, kenapa enggak. Dan itu soalnya harus ngeblend ya, kita kembali ke sini, ngeblend. Ia membuat Anda tenggelam di dalamnya. Benar. Inspirasikan semangat dan mengembirakan. Benar, karena gembira adalah menular, kesedihan juga menular, dan semangat juga bisa menular. Mungkin itu saja dari saya yang dari bab 5 ini. Bab 5 ini saya kupas bagaimana meraih kesuksesan tanpa bekerja. Kalau dari judulnya memang istilahnya nggak miss gitu ya kalau kaum awam, tapi ketika saya bedah ternyata benar. Ketika kita menikmati, melebur dalam apapun kita sebagai pegawai, kita sebagai pengusaha, atau kita siang, ketika kita mensyukuri, ngeblend, bercampur, merupakan sebuah upaya, potensi kita tergali, kita bisa bermanfaat, kita nggak pernah merasa kita ini kerja. Dan insya Allah ketika itu maka hasilnya akan lebih dari yang kita harapkan, melebihi. Oke guys, mungkin sharing bukunya baru ini. Sebenarnya yang 4 bab depan udah sih, cuman kayaknya kok saya merasa di bab 5 ini keren. Dan bab 6 sampai dengan bab berapa ya ini ya? Ada berapa babnya? Ada 14 bab juga. Saya belum, hanya baru sekelumit ya, belum bisa berbagi soalnya nanti takut salah juga kalau berbagi, kalau enggak poin pentingnya belum saya saran. Oh iya, salah satu lagi, saya juga kembali lagi caranya otodidak, caranya spontan. Saya selalu bicara dengan naluri dan intuisi, dan melatih itu nggak sebentar ya guys ya, nggak sebentar, tapi dengan berjalan waktu alhamdulillah apapun tuh ternyata bisa dipelajari asal kita mau. Itu aja ya guys ya. Terima kasih. Salam dari Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.